semua, selamat datang kembali di Sparantara. Bersama saya, Barisan Frans John Mobisar Junior, yang akan menemani kalian di segmen bisik kali ini. Nah, di video kali ini ya saya tentu tidak sendirian dong, karena saya akan ditemani oleh Ibu Dewi Megawati. Halo Bu Mega. Hai Frans. Nah, selain menjadi guru BK, Bu Mega ini adalah selaku Ketua dari Adiwiyata SMPN 26 Negeri Malang ini. Nah, oh iya, sebelum kita berbincang lebih dalam tentang Adiwiyata SMP Negeri 26 Malang, izinkan saya mengucapkan selamat karena sekolah tercinta kita kali ini baru saja lolos Adiwiyata tingkat provinsi. Yeay, kasih aplaus dong. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Mega mengenai tentang apa sih sekolah Adiwiyata itu, tujuannya apa, dan lain-lain. Oke, siap Bu Mega? Siap? Oke. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sekolah Adiwiyata itu? Jadi sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli dengan lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Dengan adanya program Adiwiyata diharapkan seluruh warga sekolah tumbuh kesadarannya bahwa lingkungan yang hijau dan bersih itu baik untuk kesehatan kita. Oke, baik. Jadi dengan ini ya seperti Bu Mega bilang tadi ya, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran para siswa-siswa di SMP ini untuk peduli dengan lingkungan dan menjaga kebersihan di sekolah ini. Tujuan dari sekolah Adiwiyata ini apa sih Bu Mega? Jadi tujuan dari sekolah Adiwiyata itu yaitu untuk membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, yang diharapkan semua warga sekolah nanti mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya untuk pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi yang saat ini saja, tapi juga generasi yang akan datang. Oh ya, jadi tidak hanya staf guru saja ya yang harus menjaga kebersihan. Semua. Iya. Oke. Dan untuk menjaga kebersihan ini tidak harus di sekolah ya, tapi harus dimanapun, ya, di rumah, di luar, di lingkungan masyarakat, ya dimanapun kalian ada interaksi dengan lingkungan, wajib menjaga gitu. Oke, bagaimana proses, mengapa program Adiwiyata perlu dilaksanakan? Program Adiwiyata itu penting banget kan, ya. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari program Adiwiyata di sekolah. Antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar karena lingkungan yang bersih dan nyaman untuk seluruh warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan penghematan pembiayaan sumber daya dengan cara penghematan sumber daya energi. Yang ketiga, mengurangi dampak resiko lingkungan. Yang keempat, semua warga sekolah tumbuh kesadarannya akan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Oke, baik. Kalau dengan proses pelaksanaan Adiwiyatanya di sekolah bagaimana? Nah, yang ini ada program baru dari Adiwiyata yang mungkin sedikit berbeda dengan di tahun pelajaran sebelumnya. Jadi di program Adiwiyata tahun pelajaran 2022-2023 tetap dilaksanakan hari Jumat. Namun setiap Jumat, setiap minggunya itu berbeda. Jadi Jumat minggu pertama kita punya program yang namanya Mabar. Mabar itu makan bekal bersama. Ya, sudah pernah dilaksanakan kan? Nah, itu syaratnya yang pertama tidak menggunakan styrofoam untuk kemasan bekal makanannya. Yang kedua, dianjurkan untuk membawa kotak bekal dari rumah yang bisa digunakan berulang kali. Yang ketiga, tidak membawa bekal berupa mie instan. Yang keempat, dianjurkan makan sayur. Nah, kan anak-anak tuh susah banget kan dia makan sayurnya. Nah, menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang kelima nih, belajar untuk saling peduli dan berbagi sama teman. Mungkin ada temennya yang nggak bawa sayur, itu kita bisa sharing, kan sharing is caring ya, Frans ya. Nah, untuk Jumat minggu kedua itu ada program yang namanya Jumanji. Jumanji itu Jumat Aksi Nyata Jaga Lingkungan.
Jadi kalau tahun pelajaran sebelumnya itu namanya Jumat Bersih ya, kalau sekarang namanya Jumanji. Nah, jadi di Jumanji ini semua warga sekolah berperan, tidak hanya siswa saja. Jadi dari bapak, ibu guru, serta karyawan punya perannya masing-masing di berbagai area. Ada yang di kelasnya masing-masing, ada yang di area masjid, lapangan atas, lapangan bawah, kamar mandi, taman, dan lain sebagainya. Semua ada perannya. Selanjutnya di Jumat minggu ketiga ada yang namanya obah. Obah itu olahraga bareng agar sehat. Jadi pelaksanaannya di lapangan atas. Instrukturnya ada Pak Alex ya, ada Bu Yuni, ada Bu Sinta sama Pak Danang. Itu semua, tidak hanya siswa saja. Jadi semua siswa kelas 789 bersama Bapak Ibu guru melaksanakan olahraganya apa? Olahraganya senam. Ya, senam yang menyenangkan saja. Nah, di Jumat minggu keempat ada namanya PWK. PWK itu pembinaan wali kelas. Gitu. Apa sih pentingnya adiwiyata bagi lingkungan itu? Pentingnya adiwiyata bagi lingkungan. Penting sekali karena setiap individu, setiap dari kita itu punya tanggung jawab, punya andil yang besar dalam menyelamatkan dan melestarikan bumi. Jadi adiwiyata adalah salah satu program dari Departemen Lingkungan Hidup untuk mempromosikan pengetahuan dan kesadaran kepedulian atas lingkungan sekolah begitu. Jadi sehingga kedepannya dengan program adiwiyata diharapkan semua warga sekolah tumbuh kesadarannya untuk menjaga lingkungan supaya terhindar dari dampak risiko lingkungan. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan adiwiyata? Yang berperan dalam pelaksanaan adiwiyata tentu saja seperti yang saya bilang tadi, semua warga sekolah memiliki perannya masing-masing dan semua peran di setiap individu itu penting. Tidak hanya siswa saja, guru, karyawan, petugas kebersihan, satpam, semua perannya penting. Tapi di sekolah di SMP 26 kita punya kader adiwiyata. Kader adiwiyata ini terdiri dari 4 siswa di masing-masing kelas yang mereka keanggotaannya bersifatnya sukarela. Ya, jadi ada kesukarelaan dari mereka sendiri, kemudian nanti mereka akan diplotkan ke masing-masing pokja yang sudah ada di sekolah kita. Oke, jadi 4 siswa yang dipilih tadi itu berperan penting untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, tapi bukan berarti siswa yang tidak dipilih dalam pokja ini tidak berperan penting, tapi justru malah lebih meningkatkan agar lingkungan kita tetap bersih ya. Iya. Oke. Selanjutnya apa saja tugas dari anggota pokja adiwiyata? Tugas dari anggota pokja adiwiyata sebenarnya pokja itu ada banyak ya, ada pokja taman, ada pokja IPAL, biopori, ada hidroponik, ada sumur resapan dan biopori tadi masuk ya, juga ada kamar mandi, kesehatan remaja, kemudian mading media publikasi dan kantin sehat. Nah, di luar itu saya harap mereka berperan dalam menggerakkan teman-temannya agar dapat tumbuh juga kesadarannya dalam menjaga dan memajukan sekolah kita dalam tanda kutip untuk lingkungannya juga. Jadi mereka menjadi penggeraknya, jadi teladannya di antara teman-temannya sendiri begitu. Oke. Jadi terwujudnya sekolah adiwiyata ini tidak lepas dari peran kita juga sebagai siswa. Oleh karena itu teman-teman, mari kita selalu mengikuti kegiatan adiwiyata seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Mega ya, dengan penuh semangat dan antusias. Semua ini tidak lain untuk menyelamatkan bumi kita. Oke, demikian tadi perbincangan kita yang sungguh penuh dengan manfaat bersama dengan Bu Mega. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Oke,
Dadah. Cut.